Oke teman-teman, selamat datang. Kita mulai dengan satu pertanyaan besar ya. Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikir, dari mana sebetulnya datangnya rasa benar yang kita pegang? Hari ini, kita akan bongkar sebuah gagasan dahsyat tentang kompas-kompas tak terlihat, yang ternyata bukan cuma mengarahkan hidup kita, tapi juga nasib sebuah peradaban. Coba deh resapi kalimat ini. Ini bukan sekedar kata-kata puitis ya, sumber analisis kita ini langsung ke intinya. Ini adalah sebuah diagnosis yang sangat tajam yang menempatkan kebenaran sebagai detak jantung dari segalanya. Dan kalau jantungnya berhenti, ya sudah, semuanya selesai. Kita semua ngerasain ini kan? Polarisasi yang makin tajam, krisis identitas di mana-mana, perdebatan yang rasanya nggak ada ujungnya. Nah, sumber yang kita bedah ini punya argumen yang menarik banget. Semua itu cuma gejalanya aja, cuma demamnya. Penyakit yang sebenarnya itu jauh lebih dalam. Kemungkinan besar, kompas kebenaran di dalam diri kita itu udah retak. Nah, ini dia pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau selama ini kita sibuk nyalahin dunia di luar, padahal yang perlu dikalibrasi ulang adalah cara kita memandang dan memutuskan mana yang benar dan salah. Ini benar-benar membawa kita langsung ke akar masalahnya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Analisis ini ngasih kita sebuah peta yang, wah, jernih banget. Ternyata, sepanjang sejarah, manusia itu cuma pernah pakai 4 sumber utama untuk menavigasi hidup. 4 kompas yang terus-menerus bersaing dan tarik-menarik satu sama lain. Siap? Mari kita lihat. Ini dia keempatnya. Pertama, ada kompas diri sendiri, di mana aku adalah pusat segalanya. Lalu ada kompas kelompok, di mana suara terbanyak dianggap kebenaran. Ketiga, kompas masa lalu, yang pegangannya adalah pokoknya dari dulu begini. Dan yang terakhir, kompas wahyu, yang sumbernya datang dari luar itu semua. Sekarang mari kita bedah satu persatu. Sekarang kita bakal fokus dulu ke 3 kompas yang pertama. Kenapa kok diri, kelompok, dan masa lalu, yang kedengarannya kan masuk akal banget ya, justru oleh sumber ini dianggap sebagai fondasi yang goyah untuk membangun peradaban yang kokoh. Ini menarik. Kompas pertama, diri sendiri. Gini, di sini kebenaran itu sifatnya sangat personal. Menurutku sih begini, perasaanku bilangnya gitu. Ini adalah kebenaran yang berpusat pada ego, yang oleh sumber ini disebut bersandar pada hawa nafsu. Atau gampangnya ya, hasrat dan keinginan pribadi kita. Sumber kita lalu menyajikan argumen teologis ini. Coba deh bayangin sejenak, kalau keinginan setiap orang yang selalu berubah-ubah dan seringkali egois, itu dijadikan hukum universal yang ada bukanlah harmoni, tapi kekacauan total. Tatanan alam semesta dan sosial bisa hancur lebur. Terus dampaknya di dunia nyata gimana? Wah, kita bisa lihat di sekeliling kita. Ketika rasaku menjadi raja, ya udah, nggak ada lagi benar atau salah yang objektif. Ini bisa memicu krisis identitas, pemimpin yang lebih mentingin citra daripada isi, dan pada akhirnya, ikatan paling dasar seperti keluarga pun bisa jadi rapuh. Lanjut ya, kompas kedua, kelompok. Ini adalah ide bahwa kebenaran itu ditentukan oleh suara terbanyak. Apa yang lagi viral, apa yang disetujui publik, ya itulah yang benar. Kedengarannya demokratis dan kuat kan? Tapi pertanyaannya, apakah jumlah suara selalu sama dengan kebenaran? Nah, disinilah sumber kita ngasih peringatan yang keras banget. Kalau kamu ikut-ikutan kebanyakan orang, mereka justru akan menyesatkanmu. Ini sebuah pernyataan yang langsung menantang gagasan bahwa mayoritas itu pasti benar. Ternyata popularitas bukan jaminan sama sekali. Dan ini adalah ilustrasi yang paling mengerikan. Bayangkan, rezim Nazi di Jerman itu punya dukungan publik yang luas. Kolonialisme pernah dianggap misi mulia oleh mayoritas di Eropa. Perbudakan pernah jadi norma sosial. Ini bukti nyata kalau konsensus massa bisa salah besar. Salahnya fatal. Kompas ketiga adalah masa lalu. Ini kompas yang berpegang pada kalimat sakti. Pokoknya dari dulu begini. Tradisi itu penting, nggak salah. Dia memberi kita akar, stabilitas, dan identitas. Tapi ada sisi gelapnya kalau tradisi itu sudah tidak pernah dipertanyakan lagi. Sumber kita mengutip ayat ini untuk mengkritik kepatuhan buta pada tradisi. Sesuatu yang seringkali kita lakukan untuk cari rasa aman. Tapi pertanyaannya dalam banget. Gimana kalau ternyata nenek moyang kita juga nggak tahu atau nggak dapat petunjuk yang benar? Apa kita tetap harus ikut membabi buta? Bahayanya itu nyata banget. Peradaban bisa mandek, terjebak dalam keagungan masa lalunya. Dia jadi menolak perubahan yang sebetulnya vital, melestarikan ketidakadilan atas nama adat, dan ujung-ujungnya bukan kejayaan yang didapat, tapi malah kemunduran. Oke,
Setelah kita lihat 3 kompas yang ternyata bisa goyah, analisis ini nggak berhenti di situ. Ia menawarkan sebuah alternatif. Kalau ego, mayoritas, dan tradisi itu ibarat ombak yang ganas, pertanyaannya, adakah sebuah jangkar yang bisa bikin kapal peradaban kita tetap kokoh? Disinilah sumber kita memperkenalkan kompas keempat, Wahyu. Coba deh kita pikirkan konsepnya. Sebuah kebenaran yang datang dari luar ciptaan manusia. Sifatnya absolut, jadi nggak terpengaruh zaman. Konsisten, jadi nggak pelin-pelan. Dan transenden, artinya melampaui batas-batas pikiran, budaya, dan waktu kita yang terbatas. Ayat ini jadi semacam penegasnya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Titik. Ini adalah klaim fundamental yang membedakannya secara total dari 3 kompas sebelumnya, yang semuanya lahir dari rahim kemanusiaan itu sendiri. Dan slide ini, wah, ini merangkum semuanya dengan brilian. Ini adalah pertarungan 2 epistemologi, istilah keren untuk cara kita mengetahui sesuatu. Di satu sisi, cara pandang Wahyu menempatkan Tuhan sebagai sumber kebenaran, moralitasnya absolut. Di sisi lain, cara pandang modern menempatkan manusia sebagai sumbernya, moralitasnya jadi relatif. Ini adalah 2 sistem operasi peradaban yang fundamental berbeda. Jadi, pada akhirnya, semua analisis ini membawa kita ke satu kesimpulan yang sangat besar. Apa yang kita lihat sebagai krisis politik, ekonomi, atau sosial, pada dasarnya adalah krisis pemilihan kompas. Ini adalah pertarungan tentang dari mana kita mengambil sumber kebenaran dalam skala global. Jadi, poin krusialnya, apa sih syarat sebuah kebenaran bisa disebut sejati? Menurut sumber ini, ada 3 kriteria utama. Ia harus abadi, nggak lekang oleh waktu. Ia harus logis dan terbukti dalam kenyataan. Dan yang terpenting, ia harus berlaku untuk semua manusia, kapanpun dan dimanapun. Dan inilah argumen pamungkasnya. Fondasi sejati sebuah peradaban ternyata bukanlah kekuatan militer atau kekayaan ekonominya, melainkan gagasan tentang kebenaran yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sumber itulah yang akan menentukan segalanya. Kita tutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah lautan informasi, opini, dan tren yang serba membingungkan ini, kompas mana yang sesungguhnya sedang menuntun langkah Anda? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin adalah hal terpenting yang perlu kita temukan untuk diri kita sendiri.